Ada Lanjut, Umi. binatang rupanya di bawah. Oh, binatang di bawah itu. Tuh kayak Muhammad tuh. Ketika ngeludah langsung diserbu sama umatnya. Ini makanya bukan umatnya Muhammad di sini. Bertabaruk ya. Iya tuh, Udin, Bang. Udin, kau naik Udin. Jangan cuma tappingan aja kau Udin. Besarkan kontolmu. Cepat, naik kau. Iya. Waduh, Loh, jangan bro sebut-sebut Raja Borbor kesukaannya dia. Muhammad. Enggak, Umi. Aku benci kali kok dengan orang ini yang botol, nggak tahu diri itu susah kali. Namanya juga masih Islam bro. Harap maklum. Iya. Dia loh, mereka ini musim-musim mau ngatain Rasul Paulus. Orang udah dibuka kok akhlaknya Rasul Paulus gimana. Nggak pernah ngawinin bocil, nggak pernah gauli anak mantu. Bahkan dia selibat loh, Rasul Paulus itu. Lah Muhammad gimana? Bocil diembat, istri orang diembat. Ya Tante dimakan. titik. Tante dilahap sama Muhammad. Jadi kayak, aduh jangan sampai Halugat duluan nih. Harusnya kita duluan nih, kita duluan nih, kita duluan nih. Nah akhirnya terjadi apa? Sadar nggak sadar, kadang-kadang bisa terjadi eksploitasi kesaksian. Jadi siapapun orang yang lagi viral, positif negatif, itu adalah peluang podcast-podcast. Di luar sana gitu, tapi jangan diselingkuhin dong di podcast-podcast Kristen. Jangan digilir demi naiknya podcast-podcast Kristen. Eksploitasi itu artinya gini, kita undang, kita minta bicara, berkontribusi, viewernya dia masuk ke viewer kita, habis itu dia mau jungkir balik, dia mau mati, dia mau apa, bodoh amat. Nggak, harusnya nggak gitu berarti. Kepentingannya cuma datang, duduk, konsumsi, mungkin uang transport, Iya. sudah, next. Kekristenan harusnya nggak membangun hal yang seperti itu. Ngejulit. Kalau ngejulit gitu nyari aja yang lain. Iya. Ya kita kan kadang-kadang terprovokasi juga ya. Wah ngedak nih pinggir jurang, itu ada industrinya di belakangnya. Ada industri yang berani membayar sedemikian rupa untuk Persona. untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia pinggir jurang ini, sehingga kepentingannya bukan sarana informatif aja, gitu. Ada bargaining transaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal di channel Bamtri ya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pendeta-pendeta yang akhirnya angkat suara, angkat bicara tentang Polycarpus yang ada di medsos yang dibiayai teman-teman oleh organisasi-organisasi yang memang ingin menghancurkan negara kita, yang ingin merusak toleransi umat beragama di Indonesia, ingin membuat chaos kita. Jadi selama ini saya terus menyuarakan bahwa musuh kita bersama adalah Polycarpus. Itu sudah sangat sering saya sampaikan, bahwa kita nggak pernah ada masalah dengan toleransi umat beragama di Indonesia. Terbukti, Indonesia menjadi tempat yang sangat nyaman bagi semua agama. Bahkan hal itu juga diakui oleh Paus Fransiskus setelah melakukan kunjungan ke Indonesia. Bagaimana Paus memuji umat beragama di Indonesia sangat toleransi. Tetapi kita tahu, ada kelompok-kelompok yang terus menyuarakan, terus menjelekkan, terus mengatakan bahwa Indonesia ini nggak nyaman, Indonesia ini gaduh, Indonesia ini tidak ada toleransi, umat muslim jahat, reseh, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa yang melakukan itu adalah Polycarpus, teman-teman. Jadi yang terus menyuarakan, menjelek-jelekkan Islam itu bukan Kristen Protestan ya. Walaupun teman-teman, Polycarpus ini banyak yang ber-KTP, yang punya identitas Kristen Protestan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Kristen Protestan lah yang paling gampang ditumpangi, disusupi. Kalau mereka susupi Katolik, nggak mungkin. Kalau mereka menyamar jadi Romo, pastor, pasti dicek. Nggak boleh orang sembarangan klaim dirinya pastor Romo. Bisa dicek, datanya lengkap semua. Ya, data mereka lengkap. Kalau di Protestan nggak bisa. Kalau mereka bilang, saya pendeta di gereja ini, maka pendeta di gereja lain nggak bisa ngecek. Nggak bisa ngecek, masing-masing berdiri sendiri. 50-an ribu denominasi Protestan itu berdiri sendiri dan tidak tersinkronis. Ya, nggak bisa saling ngecek. Jadi paling gampang nyusup di Protestan. Contoh Saipudin mengaku pendeta, ternyata nggak ada. Nggak ada yang mentasbihkan dia, yang mengangkat dia pendeta, nggak ada.
Cuman orang-orang yang memanggil dia pendeta, terus dia merasa dirinya pendeta. Begitu juga dengan Pak Bom Bom, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kependetaannya. Tetapi dia diundang dalam kapasitas pendeta sekarang. Karena dia koar-koar di media sosial, dia pendeta. Banyak gereja-gereja yang percaya dia pendeta, terus undang dia. Nah, ini yang bahaya. Dan memang Protestan yang dipakai. Loh, kenapa bukan Muslim, bukan Hindu? Ya karena kalau Muslim, mereka mau ngadu domba sama siapa, teman-teman? Kan begitu. Di Muslim juga ada, Polikarpus ini menyusup untuk menghancurkan dari dalam. Tapi yang paling dipakai Protestan untuk memprovokasi umat Muslim. Karena tujuannya kan memprovokasi. Artinya yang dari luar dong, provokasi Islamnya. Itulah dipakai Protestan. Apalagi Protestan adalah agama kedua. Nah, ini yang ngeri, teman-teman. Ini yang bahaya sekali. Bahaya sekali dan banyak yang tidak sadar. Tetapi Alhamdulillah, setelah saya terus menyuarakan, terus menyampaikan hal ini, satu persatu, teman-teman mulai sadar. Terutama dari kalangan Katolik yang mulai mulai sadar, mulai melihat bahwa memang ini ada upaya mengadu domba. Bahwa ini memang kerjaan Polikarpus yang dibayar. Bagi teman-teman yang nggak tahu Polikarpus adalah polemikus yang dibayar dengan kardus uang dengan tujuan menghancurkan toleransi, menghancurkan persaudaraan rakyat Indonesia. Siapa saja Polikarpus, kalian bisa lihat. Orang-orang yang kerjanya memecah belah, orang-orang yang kerja menghujat agama orang lain, supaya orang-orang yang dihujat ini marah. Supaya orang-orang ya yang beragama Islam ini ngamuk. Nah, itulah Polikarpus. Contohnya Ki Ahmad, Sofiatul, ya, Paul Jang, Blukusuntur Saipudin Ibrahim, Wadonat, ya, terus sang penggugat, Dewi Bulan, Pak Bom Bom, dan sebagainya. Inilah Polikarpus itu. Dan ini nyata, teman-teman. Tapi pelan-pelan ya, sudah mulai ini orang tersadarkan. Ya, sudah mulai, selain Katolik, yang mulai sadar bahwa kita ini sedang diadu, mulai dari internal Protestan juga mengakui itu. Ya, mulai dari Protestan tuh mulai ada beberapa pendeta mulai sadar bahwa ini ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya ternyata kita ini diadu domba untuk oleh orang-orang ini mendapatkan keuntungan. Ya, ada organisasi yang di belakang mereka. Nah, salah satu yang mulai sadar ini adalah Yeri Patinasarani. Ya, Yeri Patinasarani ini adalah seorang pendeta yang kemarin viral gara-gara Kristen progresif. Dia adalah teman dari Brian Siawarta yang viral karena Kristen progresif dan dia sering diajak untuk ngobrol. Dan mereka udah lihat ini, ada bahaya. Nah, begitu juga dengan Joshua Teu yang melihat bahwa ini udah mulai ngawur nih, udah mulai ngawur. Ya, Joshua Teu juga sudah berani speak up bahwa memang ada yang menskenariokan ini. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan mereka. Jadi Bang, baru-baru ini banyak banget hal-hal di sosmed yang kita lihat kan, dunia kekristenan ya, dunia gereja sekarang berlomba-lomba untuk bikin konten. Konten sosmed, konten podcast, konten YouTube. Hello, got on topic dong. Canda. Klarifikasi dan sebagainya. Tapi akhirnya kita lihat bahwa motivasi itu adalah pelayanan, kok shifting nih menjadi mencari viral gitu tuh Bang. Gimana menurut Bang Iri? Jadi keresahanku adalah sekarang ini terkesan viral di atas agama. Siapa yang mengendalikan sirkulasi agama? Siapa yang menentukan siapa yang sesat, siapa yang enggak? Siapa yang benar, siapa yang enggak? Siapa yang layak dijadikan sahabat, siapa yang enggak? Siapa yang harus dijauhi, siapa yang enggak? Mesti kemana kalau terjadi sesuatu? Mencari informasi di mana? Sadar nggak sadar, viral mengontrol sirkulasi agama. Bukan lagi leadership yang datang dari pemahaman akan firman Tuhan. Artinya terjadi perselingkuhan keras antara nilai dunia dan nilai informatif kekristenan dalam kontekstual sosial media. Waktu kita mau berinteraksi dengan orang sebagai bentuk melayani atau mengayomi, maka metodologinya tanpa sadar terjadi perselingkuhan. Kita maksudnya untuk gini loh, misalnya contoh ya. Orang pengen bikin konten yang bagus, soundnya, orang kreatifnya, lightingnya, snack-snacknya, materinya, lalu sepi. Nah, sepi itu kan masalah.
Iya. Sama kayak banyak gereja mempermasalahkan sedikit tuh masalah, gitu. Oh, nice. Nah, lalu pencapaian tidak tercapai kalau tidak ada sebuah traffic atau logaritma atau trending topic. Trending topic tidak dikuasai dan bisa dilahirkan oleh ministry sekuat dan segede apapun. Itu dikendalikan oleh industri. Ada brand, ada perputaran miliaran rupiah di situ, ada kepentingan politis, ada kepentingan semua, dari yang hitam sampai yang putih, dari digital marketing sampai prostitusi online, gitu loh. Ada semua di dalam Dunia digital dan di balik viralnya ini, gitu. Sehingga misalnya orang mau berkontribusi secara besar, maka yang harus dia putuskan adalah mencari kue yang besar yang dicari banyak orang di sosial media. Jadi gua harus viral. Iya. Misalnya akhirnya tadinya dia ingin motivasi soal pernikahan, soal keuangan, akhirnya mereka akan masuk dalam portal-portal debat yang hari ini trendingnya besar dibanding hal-hal yang seharusnya natural, penting gitu loh. Makanya ketika kita memunculkan konten baik kita dengan 5 kesalahan mereka, nomor 4 akan buat kamu tercengang. Sering banget tuh di TikTok. Ya kan? Banget tuh di TikTok. Iya. Kacau. Kacau. Ternyata Alkitab nggak sepenuhnya benar. Misalnya kayak gitu. Iya. Jadi kita memainkan sampah itu dan kita jejelin ke orang-orang demi sebuah traffic. Makanya kalau kita mau jujur, siapa sih yang mengendalikan pergerakan hari-hari ini? Viral, sosial media, yang sebenarnya ada industri di belakangnya. Iya. Nih, orang bahas tentang agama mana yang benar dan yang salah. Iya. Di sininya jualan kosmetik. Artinya apa yang mau diharapkan dari diskusi agama yang ujungnya jualan? Karena itu kepentingan viral adalah kepentingan industri. Nah makanya teman-teman yang masuk dalam dunia persilatan sosial media harus tahu rambu-rambu viral ini. Kalau tidak, kita akan jadi gelandangan konten. Kita akan jual diri, jual nilai demi ada dalam sebuah traffic. Kita akan musuhi sahabat-sahabat kita. Kita akan jauhi demi sebuah stand up kepentingan yang ada dalam portal viral. Begitu. Nah makanya sangat sulit viral dijadikan sebuah justifikasi untuk menjadikan kebenaran. Karena dalam viral itu banyak layer. Contoh, viral itu sangat sulit dicapai oleh hal-hal yang sifatnya positif gitu loh. Sulit banget kalau menurutku ya. Kecuali ada layer-layer tertentu yang sebenarnya misalnya kayak gini. Siapa yang benar dan siapa yang salah itu menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah pesan viral. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita panjang lebar tuh tadi. Skalanya dan sangat besar. Cuman akhirnya yang gua tangkap adalah harusnya desain awalnya nggak seperti itu dong. Harusnya desain awalnya adalah orang-orang menciptakan sebuah konten. Viral itu adalah bonus. Tapi masalahnya sekarang orang-orang khususnya ya kita ya pelayanan-pelayanan digital gitu menciptakan sebuah konten dengan tujuan viral untuk gua mendapatkan angka, untuk gua mendapatkan kepentingan, untuk gua mendapatkan keuntungan, pada akhirnya meaningnya hilang tuh bang. Kayak gitu berarti ya. Kalau gua boleh singkatin. Jadi nggak kompetitif itu normal. Tapi dalam kompetitif seseorang membutuhkan objek kalah, objek salah. Jadi gini, kebenaran mutlak Kristen tidak perlu justifikasi dari kitab agama lain. Jadi kita tidak perlu sebuah konten yang menjatuhkan agama lain, menjatuhkan kitab suci agama lain. Dia berdiri tegak, dia berdiri aman, dia berdiri sebagai identitas mutlak. Kebenaran gak bisa dibengkokkan, kebenaran sejati sehingga harus diluruskan. Karena dia berdiri tegak tanpa. Nah, ketika kita masuk dalam ranah sosial media dan ranah viral, gak bisa. Dia gak bisa berdiri tegak kecuali ada yang dikalahkan.
Oke. ada yang dijatuhkan. Maka kita akan melihat hitam putih, siapa benar siapa salah. Itu akan terjadi sebelum berputarnya logaritma itu gitu. Logaritma sosial. Makanya salah satu hal yang gua respect dengan Halogat, identitasnya. Wow. Iya. Gitu. Tinggal sama-sama saling menjaga aja supaya identitas itu tidak berubah karena ada sesuatu yang sifatnya provokatif di dunia persilatan sosial media ini. Iya. Paham. Iya kan? Ketika orang lagi kesini, sekali-sekali pecah ombaknya ke sini. Iya. Orang lagi bahas ini bahas ini. Ini udah redup, baru bahas ini. Artinya merdeka. Enggak yang lagi liburan nih, kan mau cuti kan? Iya. Ntar dulu ada yang baru viral nih, masuk, liburnya ditunda aja demi sesuatu yang viral. Iya. Jadi kayak, aduh jangan sampai Halogat duluan nih, harusnya kita duluan nih. Nah akhirnya terjadi apa? Sadar nggak sadar, kadang-kadang bisa terjadi eksploitasi kesaksian. Jadi siapapun orang yang lagi viral, positif negatif, itu adalah peluang podcast. Di luar sana gitu, tapi jangan diselingkuhin dong di podcast Kristen. Iya. Jangan digilir demi naiknya podcast Kristen. Eksploitasi itu artinya gini, kita undang, kita minta bicara, berkontribusi, viewernya dia masuk ke viewer kita, habis itu dia mau jungkir balik, dia mau mati, dia mau apa, bodoh amat. Nggak, harusnya nggak gitu berarti. Kepentingannya cuma datang, duduk, konsumsi, mungkin uang transport, Iya. sudah, next. Kekristenan harusnya nggak membangun hal yang seperti itu. Ngejulit. Kalau ngejulit gitu nyari aja yang lain. Iya. Ya kita kan kadang-kadang terprovokasi juga ya. Wah ngedak nih pinggir jurang, itu ada industrinya di belakangnya. Ada industri yang berani membayar sedemikian rupa untuk Personal. untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia pinggir jurang ini, sehingga kepentingannya bukan sarana informatif aja. Gitu. Ada bargaining transaksionalnya. Nah, kita kan nggak ada. Iya, harusnya kita nggak kayak gitu. Nggak ada. Kita mainkan peran itu juga tanpa kepentingan. Maksudnya saya cuma resah jangan sampai kemerdekaan dalam menyatakan sebuah kebenaran dalam portal sosial media dipenjara oleh semua yang sifatnya viral. Iya, karena seharusnya podcast, khususnya kita ya, podcast Gereja Kekristenan dan juga podcast yang banyak podcast baik di luar sana, khususnya konten dan sebagainya, itu harusnya back to the meaningnya gitu. Membantu orang, melayani teman-teman yang membangun. Iya. Tapi kalau kita ngomongin dari POV penonton ya, Pendeta Yeri, kan kalau kita kan pelayanan digital gitu, Pendeta Yeri punya platform, Hello God ada platformnya, begitu pula dengan yang lain gitu. Tapi kalau gua sebagai penonton gitu, loh kalau gitu berarti gua nggak boleh nonton konten-konten aneh gini dong? Gimana tuh? Oh, gini, menonton dan mempublikasi itu dua hal yang berbeda. Oh yes. Viral adalah sebuah kesimpulan, entah terlalu cepat, entah terlalu enggak. Sekarang gue tanya. Sebelum Coki datang, lu sudah punya perspektif selektif kan? Iya. Oh iya. Tentang si manusia ini. Siapa? Anak setan. Udahlah. Tuh kalau diomongin sensor semua. Iya. Nah, bayangkan dia membangun itu menjadi viral karena ada banyak kepentingan. Iya. Nah, bayangkan kalau kita anak Tuhan belum pernah ketemu, belum pernah ajak ngomong, kita bandrol dia dengan kesimpulan. Itu yang gue bilang viral memimpin agama, viral memimpin perspektif agama tentang sebuah kasus atau seseorang. Labelingnya keluar dulu ya. Labeling tuh maksudnya gini teman-teman. Jadi kayak teman-teman yang nonton belum kenal nih Pendeta Yeri, tapi kelihatan kayak wah pendeta ini kayak sering berantem nih sama orang gitu-gitu. Dan akhirnya udah kebangun dulu gitu. Lu udah melihat seorang Pendeta Yeri jelek, padahal lu belum kenal. Gitu. Tritunggal segala macam model Tritunggal mulai muncul, mau bahas apa lagi? Kemanusiaan Yesus, ada bicara daging Yesus lah, ada tulangnya Yesus, darah Yesus. Daging Yesus, tulang Yesus, darah Yesus, rambutnya Yesus dibahas semua sampai aduh kemaluan dan aduh saya bilang ini udah kacau ini apalagi di TikTok itu. Saya bilang itu dunia entah berantah. Makanya saya bilang
Apa sih orang-orang bahas ini? Semakin kacau bahasan teologi, termasuk di kalangan antar golongan, antar aliran. Muncul lagi dari Katolik ikut-ikut nyerang kekristenan seperti Patris Allegro, pendeta Romo Alphonse dan macam-macam. Frater-frater muda mulai bangkit pasukannya. Oh, perang salib mulai terjadi nih. Katolik mulai bangkit dan mulai berhadapan muka dengan pendeta-pendeta dari Protestan. Wah, yang paling sering dia serang itu kayak pendeta MYM, pendeta Ezra Soru, pendeta Deking Ganas, pokoknya semua. Dia itu Katolik dengan Kristen mulai berhadapan muka dengan muka, perang salib mulai terjadi nih. Wah. Justru Katolik lagi berkiblat sama Islam ini, lagi bersekutu ya melawan ini Protestan, tamengnya dan seterusnya. Iya, kalian sudah dengar ya. Ini pengakuan bahwa memang ada yang bermain di belakang. Tujuannya cuma untuk viral, cuma untuk duit. Karena mereka dibayar untuk itu. Ya, ini yang ngeri. Berkali-kali saya suarakan, mari kita bersatu melawan Polycarpus ini, teman-teman. Karena kalau enggak, hancur negara kita. Kalau dibiarkan terus, hancur. Ya, pasti hancur, teman-teman. Karena kita terus disuguhkan dengan tontonan-tontonan seperti itu. Hujatan demi hujatan, ya, dilayangkan oleh Polycarpus. Dan kita harus sadar bahwa nggak mungkin semua orang bisa sabar. Nggak mungkin semua umat muslim yang berjumlah 230 juta. Ya, di Indonesia Islam itu 230 juta penduduk, itu bisa sabar semua, nggak mungkin. Nonsense, ya. Apalagi terus dipancing oleh Polycarpus ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Terus Ibnu Muqatil juga mengatakan yang belum haid, yang jadi di bawah umur, yang belum akil balik. Karena itu kan dia nggak haidnya itu kan selama 3 bulan. Betul. Itu kan masa idahnya kan 3 bulan. Selama itu dia nggak haid maka diceraikan gitu, bisa dikawini. Jadi Islam ya, ajaran kalian kayak begini kok dibilang wahyu Tuhan. Ya makanya bisa salah-salah. Salisu salasa diartikan diterjemahkan salah satu dari yang 3. Ya, padahal itu ketiga-tiganya triteis. Mana pernah kita nyembah ketiga-tiganya? Makanya Maksudnya, Tuhan kita 3 nggak ada. Iya. Jadi mereka nih udah campur-campur ya Bunda ya, kayak ketemu sama bidat-bidat Mariamid ya. Terus Nestorian itu di Arab banyak itu. Terus ketemu sama apa lagi? Mandean juga. Hindu iya, terus Unitarian tuh, Arianisme. Oh iya, banyak mereka itu nyampur-nyampurnya. Oke, tunggu Bu Umi sama Bang Kiamat. Ini ada tamu ya. Silakan akun tanda seru dan tanya ini gimana manggilnya ini? Silakan, ada yang mau kamu tanggapi atau ada yang ingin kamu tanyakan di sini? Oh, buang aja lah, buang. Oh, itu, Oh, ganggu dia. Iya. Paling tukang report kali. Ada binatang rupanya di bawah. Oh, binatang di bawah itu. Oh, kayak Muhammad tuh. Ketika ngeludah langsung diserbu sama umatnya. Ini makanya bukan umatnya Muhammad di sini. Bertabaruk ya. Iya, Udin, konek Udin. Jangan cuma tappingan aja kau Udin. Besarkan kontolmu, cepat naik kau. Waduh. Jangan bro sebut-sebut. Raja Borbor ini dia. Enggak Umi, aku benci kali kok dengan orang ini yang botol nggak tahu diri, itu susah kali. Namanya juga masih Islam bro. Harap maklum. Iya. Dia loh, mereka ini musim-musim mau ngatain Rasul Paulus. Orang udah dibuka kok akhlaknya Rasul Paulus gimana. Nggak pernah ngawinin bocil, nggak pernah gauli anak mantu. Bahkan dia selibat loh Rasul Paulus itu. Lah Muhammad gimana? Bocil diembat, istri orang diembat, Tante dimakan. Tante dilahap sama Muhammad.
Ya pembantu dihamili, digauli sama Muhammad, bunuh orang, ya pokoknya 10 kentauran lah disikat semua. Di apa sih yang mau di ini? Heran ya. Ayo, muslim-muslim, ayo. Hati-hati, itu ada cucunya di situ. Ada cucunya itu. Wah, jadi ingat ini aku 16245 Muhammad cucunya sendiri dilecehkan loh. Oh, Di jangan begitu. bibirnya lidahnya Oh, ya, dimainkan oleh Hasan, Muhammad. si Hasan kan, Hasan Hussein. Iya, parah ya. Cucu sendiri loh, bayangkan. Udin, naik Udin. Saya berani jamin nih, yang dengar pasti banyak yang skip ataupun udah tutup nih. Karena nggak tahan dengar omongan mereka. Emosi kita dengarnya. Ya memang itu kerjaan mereka, memancing emosi terus. Orang mancing ikan, mancing rejeki, mereka mancing emosi. Mereka dibayar untuk memancing emosi umat muslim di Indonesia. Supaya kita marah, supaya kita ngamuk. Supaya terjadi tindakan-tindakan anarkis. Begitu terjadi chaos, terjadi perang saudara, mereka bisa masuk. Kepentingan asing masuk. Untuk mengamankan, kan gitu. Biasa negara kalau udah rusuh, nah itu dari luar akan datang tuh. Alasannya kemanusiaan lah, bantuan asing lah, dan sebagainya. Nah itu yang ditargetkan oleh mereka, teman-teman. Polikardus ini. Ini yang kita lawan. Dan saya sebenarnya jujur ya, saya cukup shock melihat penegak hukum kita yang begitu lambat, padahal mereka tahu. Bahkan saya ada berbicara dengan beberapa orang ya, dari aparat penegak hukum yang mengatakan ya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena tunggu instruksi. Ya, semua nunggu instruksi. Mereka tahu banyak polikardus yang kerjanya menghujat. Dan mereka juga geram. Mereka juga kesal. Tapi ya, mereka tidak bisa mengambil tindakan sembarangan. Apalagi 2024 ini memang tahunnya politik. Ada skala prioritas. Ada yang lebih diutamakan. Jadi, serba salah. Kalau kita ditanya ya geram gitu. Saya rasa kalau orang yang masih punya giroh, itu pasti geram melihat agamanya dihujat seperti ini. Inilah yang kita bingung ya. Jujur kita miris dan bingung, kok ada orang sejahat ini? Apa yang mereka cari? Oke lah kamu dapat mobil, dapat rumah ya. Seperti yang dibilang Rudi Simamora, dijanjiin mobil. Wadonat, dapat rumah, dapat mobil. Terus, apa sih? Ya, kelebihan dengan dapat rumah, dapat mobil, dapat harta benda itu? Apakah kamu bisa pakai selamanya? Ya enggak juga. Berapa lama sih pakai itu? Selama masih hidup, ya, selama masih di dunia, kamu bisa nikmati. Tapi selesai itu, ya kamu harus pertanggungjawabkan juga. Semua ini kan titipan. Itulah saya bilang hanya di Islam lah kita diajarkan apa? Untuk ikhlas, ya, untuk kuat. Kita selalu ditanamkan apa? Bahwa semua ini titipan dari Allah, jabatan, harta benda yang kamu miliki, bahkan keluargamu, anakmu sendiri, itu titipan. Jangan pernah merasa kamu memiliki anak tersebut. Wah, saya dapat anak. Ini anak saya. Kamu jaga, ya kamu rawat, kamu benar-benar lindungi. Ya kamu pikir kamu punya hak, punya kekuatan untuk menjaga itu semua? Nggak bisa. Semua dari Allah. Kalau Allah cabut, hilang semua. Siapa kita, teman-teman? Nggak ada kuat kita. Ya kita merasa bahwa kita hebat. Kita bisa mempertahankan mobil kita. Ya, wah, ini mobil kesayangan. Jagain betul-betul. Tiba-tiba duar ditabrak sama orang, hancur. Bisa kita jaga? Nggak bisa. Semua itu titipan, sadarlah. Ya, sadarlah. Saya kadang bingung lihat Polikardus ini. Begitu ngebetnya ya. Dengan harta benda. Saya ingat sekali waktu Adonat pamer sama saya. Kau lihat ini Julius, dia bilang. Rumah saya ukurannya segini, ini kamarnya ini gini-gini. Wah, hebat kan? Dari koar-koar di YouTube. Dari menipu orang ya. Mengatakan untuk panti asuhan, tapi disulap jadi rumah pribadi. Bisa bangun rumah yang besar. Apa hebatnya? Berapa lama kamu nikmati itu? Coba saya tanya. Berapa lama? Itulah saya kadang-kadang miris melihat orang yang sibuk ya. Yang sibuk dengan harta benda, bahkan menjual Tuhannya. Kan menjual Tuhan itu, menghujat. Ya. Terus juga yang sibuk dengan, mana sultan, mana sultan. Kalau sultannya suruh hujat, hujat dia.
Suruh sultannya bilang netek-netek dia. Luar biasa. Ya, saya miris, jujur saya katakan miris. Tapi inilah realita yang terjadi. Dan saya berharap ya, selain pendeta Yeri, terus Joshua Teu, yang lain-lain juga mulai sadar, ya, mulai tahu, mulai melihat bahwa ini kita diadu domba. Marilah kita berangkulan, marilah kita bahu-membahu menjaga toleransi di negara kita, menjaga persatuan di negara kita, supaya apa? Supaya nyaman lagi. Supaya jangan lagi terdengar, oh sana lagi bikin kegiatan ibadah, diganggu, hanya gara-gara nggak punya izin. Ya, biarkanlah. Zaman dulu orang nggak punya izin juga dikasih kok. Berapa banyak rumah ibadah yang nggak punya izin? Dibiarkan selama ini. Ya itulah bentuk toleransi. Tapi belakangan ini kan rusak, gara-gara terus dihujat nih. Ya, saya harap teman-teman Kristen Protestan bisa melihat bahwa umat Muslim hanyalah bereaksi. Kan baru-baru ini, 10 tahun terakhir ini, karena umat Muslim bereaksi atas hujatan Polycarpus. Jangan lagi dilindungi Polycarpus. Mari sama-sama kita lawan Polycarpus ini. Mari sama-sama kita binasakan Polycarpus ini. Mereka ini hanyalah benalu, mereka ini hanyalah perusak. Jangan sampai semua rusak ini. Mari kita singkirkan dulu Polycarpusnya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.